Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang selalu berkah. Amin. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pelaku ekonomi. Adakah yang masih ingat apa itu pelaku ekonomi? Bagus. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menganalisis peran dari 1. Rumah tangga keluarga, 2. Rumah tangga perusahaan, 3. Rumah tangga pemerintah, 4. Rumah tangga luar negeri. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat dulu peran rumah tangga keluarga. Perhatikan yang berikut ini. Betul, itu merupakan bagian gambaran kehidupan keluarga. Sama halnya seperti kalian di rumah masing-masing. Nah, peran keluarga ini dalam ekonomi sering disebut dengan rumah tangga konsumen. Apa itu rumah tangga konsumen? Bagus. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasti kalian masih ingat arti dari konsumsi. Ya, artinya yaitu memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Kalau begitu, apa peran dari rumah tangga konsumen? Ya, peran rumah tangga konsumen ada 2, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai konsumen, keluarga memakai atau menghabiskan barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, seperti menghabiskan makanan, memakai pakaian, dan lain-lain. Lalu, apa yang maksud dengan penyedia faktor produksi? Maksud dari penyedia faktor produksi yaitu keluarga menyediakan beberapa faktor produksi, seperti penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Silakan kalian perhatikan yang ini. Nah, ada lahan pertanian. Lahan pertanian itu bisa jadi lahan produksi, jadi pabrik misalnya. Tidak menutup kemungkinan lahan pertanian ini adalah berasal dari keluarga, dari perorangan. Kemudian, uang. Ini menjadi modal. Modal yang bisa dijadikan membuat suatu perusahaan. Kemudian, tenaga kerja. Misalnya ini guru. Ini berasal dari keluarga. Buruh bangunan, pekerja-pekerja di pabrik, dan yang lainnya. Nah, ini kewirausahaan atau keahlian. Itu berasal bisa jadi dari keluarga. Nah, itulah peran rumah tangga keluarga dalam perekonomian. Sekarang kita lihat tentang peran rumah tangga perusahaan. Perhatikan yang berikut ini. Betul, itu adalah sebuah pabrik. Yang namanya pabrik pasti menghasilkan sesuatu, terutama dalam bentuk barang. Coba perhatikan di lingkungan kalian. Ada pabrik apa saja? Bisa jadi ada pabrik tahu, pabrik tempe, atau pabrik pakaian, atau pabrik tekstil, dan yang lainnya. Nah, rumah tangga perusahaan ini disebut juga rumah tangga produsen. Apa itu rumah tangga produsen? Yang dimaksud dengan rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Di Indonesia, rumah tangga perusahaan ini ada 3 bagian, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi. Jadi, peran dari rumah tangga perusahaan ini adalah menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sekarang kita lihat peran rumah tangga pemerintah. Perhatikan yang berikut ini. Betul, pemerintah itu diantaranya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan presiden, sedangkan di daerah di bawah kepemimpinan gubernur atau bupati. Namun keduanya sama, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, apa saja peran pemerintah dalam perekonomian? Bagus, ada 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Di antaranya yaitu sebagai 1. Regulator, 2.
konsumen, dan 3 sebagai produsen. Sebagai regulator, pemerintah berperan untuk mengatur perekonomian negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana bentuknya? Bagus. Bentuknya seperti pemberian subsidi atau bantuan, menentukan besarnya pajak, memberikan izin pendirian perusahaan, membuat perundang-undangan atau peraturan tentang perekonomian, dan yang lain-lainnya. Itu adalah sebagai regulator atau pengatur. Yang kedua yaitu sebagai konsumen, yaitu pemerintah memakai atau menghabiskan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya. Misalnya kebutuhan akan alat perkantoran, seperti kertas, tinta, printer, dan lain-lain. Nah, itu adalah pemerintah berperan sebagai konsumen. Nah, peran yang ketiga dari pemerintah yaitu sebagai produsen. Artinya, pemerintah memproduksi atau menghasilkan barang dan atau jasa, yaitu melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Apa contohnya? Seperti misalnya ini PT KAI, kemudian PLN, Pertamina, dan lain-lain. Itulah peran pemerintah dalam perekonomian. Berikutnya yaitu peran rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri ini akan terlihat dalam pelaksanaan perdagangan internasional, yaitu perdagangan di antara dua negara atau lebih. Ini biasanya melalui kegiatan ekspor dan impor. Misalnya seperti Indonesia bekerjasama dengan Jepang dalam mengadakan perdagangan alat transportasi misalnya, atau bekerja sama dengan Cina dalam mengadakan vaksin virus COVID-19, atau dengan Malaysia, atau dengan Korea, dan masih banyak lagi. Itulah materi tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan melalui sebuah pengamatan. Yang pertama, kegiatan apa saja yang ada di lingkungan keluarga yang merupakan peran rumah tangga keluarga dalam perekonomian. Yang kedua, ada perusahaan apa saja di sekitar tempat kalian, dan dalam bentuk apa barang yang dihasilkannya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan dalam bidang perekonomian. Yang keempat, mengapa pemerintah Indonesia melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Selamat mengerjakan. Nah, di antara nilai dari materi ini, yaitu kita sebagai manusia bukan hanya bisa sebagai konsumen atau pemakai saja, tetapi kita harus bisa menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi yang lain. Itulah materi tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jangan lupa di masa pandemi ini kita melakukan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.